Perkenalkan, nama saya Ratu Dwi Fani Agustina dari MJ19P akan mempresentasikan salah satu materi dari RPS untuk mata kuliah Manajemen Strategi yang dibimbing oleh Bapak Tutur selaku dosen Manajemen Strategi. Baik, tanpa berlama-lama akan saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi saat ini. Saya akan membahas tentang lingkungan eksternal. Baik, yang pertama yang saya akan bahas adalah mengapa lingkungan eksternal itu penting dalam mata kuliah manajemen strategi. Karena setelah kita melakukan perumusan visi, misi, dan menganalisis lingkungan sekitar kita, maka kita membutuhkan dua hal. Yang pertama adalah lingkungan eksternal dan yang kedua adalah lingkungan internal. Lingkungan eksternal adalah kondisi di luar organisasi kita yang mempengaruhi internal organisasi kita, terutama yang mempengaruhi intensitas persaingan. Lingkungan eksternal sendiri memiliki 3 kategori, yaitu yang pertama adalah lingkungan umum, kemudian yang kedua adalah lingkungan industri, yang ketiga adalah lingkungan global. Dari ketiga kategori lingkungan eksternal ini dipengaruhi juga oleh beberapa faktor dari masing-masing lingkungan tersebut. Yang pertama, lingkungan umum itu dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut. 1. Dipengaruhi oleh faktor ekonomi, di mana naik turunnya perekonomian disebabkan oleh siklus bisnis, inflasi, kebijakan moneter, dan neraca pembayaran. Kemudian yang kedua, lingkungan umum ini dipengaruhi oleh perubahan iklim sosial, politik, dan hukum. Kemudian yang ketiga, lingkungan umum ini dipengaruhi oleh perubahan teknologi. Yang keempat, dipengaruhi oleh perubahan kebijakan pemerintah. Lalu selanjutnya adalah lingkungan industri, di mana faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah hambatan masuk dalam sebuah perusahaan. Kemudian yang kedua, kekuatan dari pemasok. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi lingkungan industri adalah kekuatan dari pembeli atau pelanggan itu sendiri. Kemudian yang keempat, adanya ancaman dari produk pengganti. Kemudian yang terakhir, yang mempengaruhi lingkungan industri adalah adanya persaingan antar perusahaan. Selanjutnya adalah lingkungan global. Yang termasuk ke dalam lingkungan global contohnya adalah bahasa, kultur, politik, ekonomi, campur tangan pemerintah, tenaga kerja, pembiayaan, riset pasar, kemudian periklanan, transportasi dan komunikasi, kerjasama, serta kontrak-kontrak dan sebagainya. Analisis persaingan dalam lingkungan global itu sendiri terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama yaitu adanya persaingan antar pesaing dalam industri yang sama. Kemudian yang kedua
ancaman untuk memasuki pasar bagi pendatang baru. Faktor yang ketiga adalah ancaman barang substitusi. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi lingkungan global adalah daya tawar pembeli. Kemudian yang terakhir, yang mempengaruhi lingkungan global adalah daya tawar penjual. Nah, itulah yang termasuk dalam kategori lingkungan eksternal. Kemudian selanjutnya yang akan dibahas adalah dalam rangka memudahkan kita menganalisis lingkungan eksternal kita dapat menggunakan kerangka PESTEL, yaitu kerangka kerja yang berguna untuk mengidentifikasi dan menilai peluang dan ancaman pada perusahaan. Kerangka PESTEL ini terdiri dari politik trend, ekonomi trend, social trend, technological trend, environment trend, dan legal trends. Di mana dalam bahasa Indonesianya yaitu tren politik, tren ekonomi, tren sosial, tren teknologi, tren lingkungan, dan tren hukum. Nah, keenam tren ini menjadi pembahasan pada lingkungan eksternal dalam mata kuliah manajemen strategis. Dalam analisis lingkungan eksternal terhadap tempat penitipan anak atau daycare menggunakan kerangka kerja PESTEL adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah aspek politik, di mana resiko politik ini berhubungan dengan pemerintahan atau situasi kondisi dalam sebuah negara. Jika situasi politik mendukung, maka bisnis penitipan anak ini akan berjalan dengan lancar. Pengaruh politik terhadap jasa penitipan anak ini dapat dikatakan memiliki dampak yang sangat kecil. Sehingga kondisi politik di Indonesia ini memiliki dampak yang netral terhadap usaha pelayanan tempat penitipan anak atau daycare ini. Yang kedua yaitu aspek ekonomi, di mana aspek ekonomi ini berpengaruh terhadap seluruh usaha, salah satunya adalah usaha tempat penitipan anak ini. Di mana salah satu yang mempengaruhinya adalah faktor inflasi. Perubahan laju inflasi di Indonesia harus diperhatikan karena meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus, sehingga dapat berdampak negatif bagi usaha di kemudian hari atau di masa yang akan datang. Karena inflasi dapat mempengaruhi harga-harga secara keseluruhan menjadi naik, di mana untuk tempat penitipan anak sendiri akan membawa dampak terhadap biaya persediaan, sehingga kemudian akan mempengaruhi biaya elemen-elemen usaha dalam biaya operasional daycare, yang kemudian akan meningkatkan harga jual, di mana yang artinya akan membuat konsumen atau customer berkurang peminatnya. Oleh karena itu, aspek ekonomi ini sangat menjadi ancaman yang cukup besar bagi usaha tempat penitipan anak karena akan berpengaruh terhadap pendapatan para customer sendiri per kapita, sehingga kita dapat melihat juga minat customer terhadap usaha penitipan anak ini ketika mengalami inflasi seperti apa. Selanjutnya yang ketiga adalah aspek sosial, di mana aspek sosial ini memberikan dampak positif bagi usaha penitipan anak atau daycare ini. Perubahan gaya hidup masyarakat saat ini berpindah menuju ke gaya hidup modern, di mana
Saat ini para orang tua memasukkan anaknya ke daycare atau tempat penitipan anak itu berdasarkan tren. Nah, faktor usaha seperti inilah yang menjadikan peluang untuk bisnis penitipan anak sendiri, sehingga perlu dibentuk strategi lebih untuk dapat memanfaatkan peluang tersebut. Kemudian yang keempat adalah aspek teknologi. Pesatnya pertumbuhan teknologi dari waktu ke waktu menimbulkan ketergantungan setiap bisnis pada aspek teknologi. Salah satunya adalah tempat penitipan anak ini, usaha daycare ini sendiri. Semakin canggihnya teknologi yang digunakan akan mempermudah proses kegiatan pada tempat penitipan anak ini, seperti menghitung keuangan perusahaan, melakukan promosi, publikasi, serta komunikasi dengan pihak eksternal perusahaan atau internal perusahaan. Lalu selanjutnya adalah aspek lingkungan. Lingkungan di Kota Bogor, khususnya lingkungan di wilayah Pajajaran, merupakan wilayah yang padat penduduk dan merupakan wilayah yang kerap dikunjungi oleh masyarakat, baik dari Kota Bogor sendiri ataupun dari luar kota. Karena lingkungan di Pajajaran ini merupakan tempat yang strategis ketika ada misalnya orang dari luar kota yang sedang mengadakan seminar namun memiliki anak usia dini yang harus dibawa karena tidak ada pengasuh atau yang menjaganya saat ia melakukan dinas luar kota. Nah, kondisi lingkungan seperti inilah yang dinilai sangat baik dan menjadi peluang yang sangat besar bagi bisnis tempat penitipan anak itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah aspek hukum. Dalam bisnis penitipan anak ini sendiri, yang menjadi legalitas hukumnya adalah pembuatan surat izin usaha, yaitu diwajibkan untuk dimiliki oleh seluruh pengusaha. Aspek hukum dalam bisnis ini dipengaruhi oleh legalitas dan peraturan-peraturan pemerintah yang ada, seperti di mana tentang upah minimum rata-rata di Kota Bogor yang mengalami kenaikan sesuai dengan peraturan pemerintah. Hal ini akan berpengaruh tentu saja terhadap aspek keuangan tempat penitipan anak atau daycare ini sendiri, seperti pembayaran gaji karyawan, pembelian peralatan, bahan persediaan, biaya operasional. Juga akan mengalami sejumlah perusahaan tergantung tingkat perubahan UMR yang sedang berjalan pada tahun tersebut. Nah, itulah kerangka kerja Pestel yang berkaitan dengan bisnis tempat penitipan anak. Kenapa kita perlu membahas lingkungan eksternal? Karena seringkali ada yang namanya structural breaks atau kondisi perubahan yang sangat struktural atau perubahan yang sangat fundamental, di mana keadaan ini tidak terduga akan terjadi. Nah, atas kondisi-kondisi ini, maka kita berusaha untuk meminimalkan resiko-resiko sehingga tujuan utama kita atau visi kita dalam perusahaan tercapai sukses sesuai misi dari perusahaan itu sendiri. Hal lain yang perlu diperhatikan juga dalam rangka kita menganalisis lingkungan eksternal, yaitu kita harus memahami siklus industri. Siklus industri ini diibaratkan seperti siklus hidup, di mana dia ada lahir, dia ada tumbuh, dia ada mature, dia kemudian juga ada decline. Jika industri kita asumsikan demikian, maka ketika kita mengelola industri atau organisasi, kita harus memahami kondisi ini.
Ketika kita sudah berada di tahap mature, maka kita harus melakukan sesuatu. Kita harus melakukan inovasi agar di tahap decline itu kita tidak mendapatkannya, atau tahap decline itu tidak akan pernah terjadi. Nah, dalam rangka mengantisipasi decline ini, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan, di mana kita dapat melakukan deteksi perubahan terhadap lingkungan eksternal. Ada hal yang tidak kalah penting juga, yaitu ada yang perlu kita pahami 5 hal terhadap perubahan, yaitu 1. Bargaining power of customer. Customer itu memiliki daya tawar terhadap perusahaan atau organisasi yang kita kelola. Contohnya, jika dalam kehidupan yang saya sehari-hari lakukan adalah saya bekerja, salah satunya adalah mengelola daycare, di mana customernya atau pelanggannya itu tentunya adalah orang tua dari anak yang akan dititipkan. Nah, ketika mereka akan melakukan pendaftaran, akan ada yang namanya penawaran harga. Nah, customer biasanya melakukan yang tadi saya sebutkan, bargaining power of customer. Yang kedua adalah trade of substitution product or service. Dimana kalau saya pakai contoh lagi dalam pekerjaan yang saya laksanakan setiap hari, tentu berada di service atau di bidang jasa pelayanan, di mana produk penggantinya, misalnya produk kita adalah service kita, jasa kita itu adalah melayani dan menjaga anak-anak. Nah, ketika kita menemukan substitusi penggantinya, yaitu adalah pendamping di rumah atau pengasuh, di mana pengasuh tersebut dipilih oleh orang tua untuk mendampingi anaknya, karena ketika perusahaan utamanya kami ini sedang libur atau sedang tidak beroperasi, maka orang tua kebingungan kan, harus mencari servis pengganti yang seperti apa. Nah, mereka akan mencari pengasuh harian untuk dipakai di dalam rumahnya untuk sementara. Nah, yang ketiga adalah bargaining power of supplier. Artinya, adanya tawaran-tawaran bargaining power dari supplier kita. Yang keempat, adanya bisnis baru yang dapat mendistraksi bisnis dari perusahaan kita, dimana kalau dari contoh daycare yang saya sebutkan tadi, terdapat bisnis barunya itu misalnya sekolah yang memiliki tempat penitipan, maka itu akan menjadi sebuah persaingan antara bisnis tersebut dengan perusahaan yang daycare yang saya sebutkan tadi. Yang kelima, adanya pesaing utama, di mana ia akan menjadi kompetitor utama perusahaan kita di bidang yang sama, seperti misalnya daycare juga, namun dengan biaya dan fasilitas yang lebih ramah, biaya yang ramah di kantong para customer dan fasilitas yang nyaman untuk customer itu akan menjadi persaingan daycare tersebut. Nah, dari penjelasan yang telah saya sampaikan, kelima hal tersebut menjadi sangat penting dalam kita melakukan bisnis dalam perusahaan. Oleh karena itu, kita harus betul-betul bisa mendeteksinya seperti apakah dari lingkungan eksternal yang akan kita hadapi. Selanjutnya adalah kondisi hyper kompetitif, di mana keadaan yang dinamis untuk saat ini bahkan sudah memiliki speed yang sangat tinggi, sehingga kita perlu menjadi perusahaan yang bisa mengadaptasi
mengadaptasikan diri dengan lingkungan eksternal kita, yang tentunya memiliki perubahan-perubahan lingkungan. Nah, hal ini menjadi penting untuk kita bisa mendeteksi perubahan eksternal sehingga kita bisa mengambil kebijakan yang tepat terkait dengan manajemen strategis. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.